Kasus penyiraman air keras yang menimpa Agus Salim kembali menjadi sorotan publik setelah ia bersama kuasa hukumnya berencana mengambil langkah hukum terhadap 10.000 warga Nusa Tenggara Timur atau NTT yang telah menerima bantuan dari uang donasi sebesar 1,3 miliar rupiah. Dana tersebut awalnya dikumpulkan untuk membantu Agus Salim dalam pengobatan matanya. Namun karena terjadi polemik panjang terkait penggunaan dana tersebut, akhirnya uang itu dialihkan kepada warga NTT yang menjadi korban bencana alam di Lewotobi. Agus Salim dan tim kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk mengembalikan hak yang semestinya menjadi miliknya. Sikap Agus itu pun langsung mendapatkan tanggapan dari publik figur Denny Sumargo yang menyampaikan pandangannya melalui Instastory di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Densu dengan tegas menyatakan bahwa ia akan berdiri paling depan untuk membela warga NTT. Lantas seperti apa reaksi Farhad Abbas dalam menyikapi pernyataan Densu? Sedikit pun gak ada disisain buat Agus, dihabisin sama mereka. Ini sadis loh, ini lebih sadis daripada apa ya? Kalau maling ya, itu ngambil mangga apa karena lapar gitu. Tapi ini orang uang udah dari rekening Agus, tiba-tiba udah masuk, dia jamin nanti kembaliin, dia sikat kalau ada yang macam-macam. Tapi terbalik perannya. Tapi Denny Sumargo kan punya anak, punya istri. Ya kan? Kok bisanya seperti itu gitu? Dulu ngomong, saya mundur, kalau ada yang mau damai saya panggil. Ini nggak tahu dari mana tiba-tibanya bukan menjadi pahlawan orang buta, malah jadi pelawan. Nah ini yang saya rasakan, saya agak terganggu dan saya merasa tidak nyaman. Tolong buktikan ketemu pejabat NTT yang mana, koordinasi dengan mana, beberapa titiknya ya. Dan sehabis apa sih dalam satu hari bisa belanja 1,7 miliar kok itu. Hebat banget itu. Dapat cara belanja cuma 2 orang yang kerja. Tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya ya. Mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang ya yang dianggap ya menahan, menggelapkan atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim-tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi, ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu. Karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Karena uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata dibawa ke daerah bencana alam gitu. Bayangkan kalau tiba-tiba terbukti bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, apa yang terjadi? Bagaimana nasib orang-orang yang kalau mereka pun bisa mengganti hukum? Tidak seperti itu. Kalau hukum seperti itu, ayo kita korupsi. Setelah kita korupsi, nanti ketahuan kita kembaliin uangnya. Karena saya bisa menggantikan, seperti itu kira-kira. Padahal sebenarnya mau kau orang kaya, kalau kamu korupsi 1 juta rupiah, ya tetap aja kau dihukum ancaman hukuman di atas 1 tahun. Dan kamu harus menjalaninya. Walaupun kamu bisa menggantikan, itulah hukum Indonesia, hukum positif yang berlaku saat ini. Oke, saya udah siapin dana juga buat ganti kalau gugatannya masuk, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Intinya, saya telan semuanya, saya pikul semuanya bersama dengan Gary, yayasan. Saya pergi ke sana, saya selesaikan dengan baik, sesuai dengan visi saya dari awal. Saya berjanji sama semua follower donatur saya di YouTube. Mereka itu cari uang, ya, pakai keringat. Dia sumbang, pakai harapan. Ketika ada polemik seperti ini, saya malu. Saya malu sama mereka. Saya punya tanggung jawab, itu beda sama orang. Saya nggak main-main punya. Makanya saya bilang, mau pihak B, pihak A bersengketa, silakan. Tapi saya tetap satu tujuan. Kalian harus selesaikan. Kalau tidak, saya yang akan selesaikan dan saya akan bawa itu ke NTT final. Story pagi lu kenapa? Katanya ada dokubu begitu bang. Itu bener bang? Gue udah geleng-geleng aja di sini. Ya kenapa emang? Gue udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih kemana.
Iya. Dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Karena gue gak suka orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Kalau sudah bilang A, kalau maunya begitu ya begitu, selesaikan. Gue udah sepaneng banget masalah ini. Gue udah sampai di Maumere, uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Gue kubu gue lah, gue pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gue tanggung jawab sama donatur gue. Gak ada gue kubu Novi, kubu Agus. Gue pengen nyelesain donasi. Sekian. Agus Salim, korban penyiraman air keras yang tengah menjadi sorotan akibat rencana langkah hukumnya terhadap 10.000 warga NTT kembali menuai kontroversi. Dalam sebuah sesi live di media sosial, Agus terlihat melakukan gerakan dan ucapan yang mengejutkan banyak pihak. Dalam momen tersebut, Agus tampak sadar kamera dan bahkan seolah-olah bisa melihat. Meskipun sebelumnya ia mengklaim mengalami gangguan penglihatan serius akibat serangan air keras. Video live tersebut langsung memicu gelombang komentar dari warganet. Banyak yang mempertanyakan keaslian klaim Agus mengenai kondisinya. Sementara yang lain menuduhnya memanfaatkan status korban untuk mendapatkan simpati dan donasi. Kalau shop diperpadukan sama acar tuh cocok banget. Kok bisa pas gini ya dokter Sisi ngasihnya ke Bang Agus ya? Terjadinya natural aja. Bang Agus tuh tipikal orang nggak milih-milih makanan. Jadi apa aja masuk. Agus sih udah males sih mikirinnya hal-hal seperti itu. Sekarang Agus tuh sekarang udah fokus kesehatan nih. Agus kesehatan dulu yang Agus pikirin. Kalau orang yang benar-benar kesehatan Agus, udahlah. Yang namanya rezeki kita kan nggak tahu ya kan. Kita berserah sama Allah aja. Kalau memang itu rezeki Agus ya alhamdulillah. Kalau memang udah begitu sih, itu aja sih. Tapi Kalau untuk posisiannya mungkin Agus lebih kayak untuk berjalan palingan nanti berjalan, soalnya kan untuk keadaan Agus, karena Agus itu kan udah badannya udah naik nih. Jadi kalau untuk kayak berdiri, kalau udah duduk tuh susah berdiri gitu. Jadi untuk kegiatan Agus kadang pagi bangun cepet gitu kan, dibangunin sama istri, terus tuh ya palingan berjemur di depan sana, di situ di teras depan. Terus kadang disuruh jalan-jalan di depan situ juga, dari sana dari ujung ke ujung gitu sih untuk aktivitas Agus sih gitu, untuk melatih supaya bisa ini lagi lah gitu. Dan alhamdulillah Agus di sini hampir 2 minggu, suasana hati yang paling utama ya Gus ya, udah lebih terkendali lah gitu. Itu berkat dari Bu Sisi juga, berkat dari keluarga Agus, istri Agus juga kan, karena Bu Sisi ini seseorang yang melatih Agus dari mental juga gitu. Karena dari segi mental kan kita berbagi juga tuh, berbagi pengalaman sama Bu Sisi. Dia menceritakan dia betapa kuat nih juga dengan seorang diri tinggal di apartemen ini gitu. Jadi Agus, wah Bu Sisi aja sebegitu kuatnya tanpa ada seorang pendamping gitu kan, dia aja bisa kuat. Nah disitulah Agus tuh terpikirkan, ini nggak boleh Agus terpuruk seperti ini terus gitu. Terus dia terus kasih support, semangat terus ke Agus gitu. Ayo Gus, ngapain? Jalan-jalan lah, lihat sana di kolam ada nih. Gitu sih gitu kan. Keluar-keluar katanya begitu. Jangan terus kamu tuh terpuruk di situ. Kamu tuh harus benar-benar bisa maju ke depan katanya gitu. Biarin hujatan netizen, nggak apa-apa katanya. Saya juga seneng kok dihujat katanya gitu. Begitu ya, saya pikir-pikir juga gitu sih kan, nggak ada ini aja. Yang penting kita mikir mau hujatan mau apa, yang penting kita pikir kita, yang penting udah kita kan berproses, kita kan berdiri sendiri gitu. Mereka kan hanya sebagai bunga-bunga lah begitu ya kan, yang menghampiri hidup kita supaya hidup kita lebih berwarna lagi lah gitu kan. Tuh makin bijak ya. Bijak nih. Jadi kan Mbak, sebenarnya karena kasus dia ini terlalu viral, jadi bolak-balik itu nongol terus di depan layar saya. Saya sebenarnya pengen mendengarkan kajian-kajian spiritual, terus misalnya tentang membangun kekuatan pikir gitu-gitu ya. Dia nongol terus gitu. Akhirnya saya ikuti, ini ada masalah apa sih gitu kan. Isi komentar orang-orang kan menganggap bahwasanya Agus ini dibantu tapi nggak tahu terima kasih gitu kan. Coba aku dengerin deh dulu gitu kan.
gimana ya yang paling enak dengarkan supaya benar-benar fair gitu kan. Akhirnya saya menemu akun YouTube-nya Densu, klarifikasi antara Novi dan Agus. Coba aku dengerin secara seksama. Aku niatkan aku nggak mau ke kiri dan ke kanan. Aku dengerin secara seksama. Ternyata aku simpulkan dia secara hukum benar gitu loh. Makanya aku 100% mendukung dia dan aku sebenarnya berjuang sendirian. Jadi di komal-komal YouTube itu dan dimanapun itu, kalau mereka ada saya langsung masuk terus ke situ, saya kirim terus narasi-narasi saya. Tapi saya nggak pernah menghujat siapapun. Saya hanya untuk menyatakan bahwasanya misalnya Indonesia itu kan negara hukum kan tertinggi. Dan yang dijual Agus, rekening Agus, berarti yang berhak menggunakan ya Agus gitu loh. Atau kalau misalnya kita mau menyumbang itu ya ikhlas saja, nanti juga akan membukakan pintu-pintu rezeki lebih luas lagi, benar nggak? Jadi saya menyampaikan gitu-gitu, saya pun kena hujat juga, padahal saya nggak menghujat siapapun gitu. Kata-kata baik yang saya sampaikan saya kena hujat juga. Jadi tuh Agus tuh senangnya tuh dia tuh memberikan analisa-analisa yang benar-benar dalam situasi ini sangat berarti lah bagi Agus gitu. Kenapa? Karena analisa-analisa yang diberikan itu positif gitu. Betul. Iya, makanya Agus, wah benar sih positif ini Ibu Sisi ini. Jadi kalau udah orang itu memberikan positif ke Agus, ya pasti tanggapannya kan ke positif kan. Betul. Jadi nilai positif itu yang membuat diri Agus, ya lihat aja sampai sekarang gimana positifnya ya gitu. Iya, Kan. Udah ada bukti kepositifan yang dianalisa dari Bu Sisi itu sendiri kan, yang menginspirasi buat Agus itu sih. Jadi Agus nggak sedih lagi dong. Enggak, Agus nggak sedih lagi. Sekarang Agus seneng banget gitu. Nanti ada lagu lagi ya, seneng Iya, banget kan ya. ada Agus sedih banget. Agus Diganti, sedih banget, kan udah di apartemen. gitu kan. Jadi Ya kan? Sekarang gimana versinya gimana sekarang? Sekarang jadi gini, Agus seneng banget, Agus seneng banget, gitu kan, nget gitu kan. Semoga nanti diciptakan sama para pencipta lagu ya, di sana ya. Jangan nanti kan jadi rame lagi, ntar jadi 2025 Tapi nggak kelar-kelar lagi ya kan. Positif kan? Iya, walaupun positif kan, bukan ya, bukan baru. ya silakan lah. Aku nggak terlalu mikirin hal itu, Iya, penting kesehatan udah. dulu yang terpenting lah. Nanti kalau udah sehat bisa menyanyikan itu buat lagu-lagu terbaru bagus kan.